Ya pemirsa, saat ini sangat istimewa sekali bahwa saya berada di Dusun Ngaran, Ngaran 1, yaitu di Kecamatan Borobudur, Kelurahan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Nah, ketika saya berjalan-jalan, saya sebenarnya tertarik untuk masuk kampung-kampung di daerah Ngaran ini, Ngaran 1, karena di sekitar Borobudur, di sekitar Candi Borobudur, saya tertarik dengan sebuah galeri lukisan, dan saya mampir. Tentunya saya kepingin berbincang-bincang dengan pelukisnya, juga pemilik galerinya, dan barangkali bisa memberikan inspirasi bagi pemirsa. Mas Nun Sewu, tepangaken kula Samsu. Oh, Jenengan sinten? kula Kris. Mas Kris. Nggih. Ah, Mas Kris. Badhe omong-omongan segedap. Oh, nggih. Monggo. Mriki mawon ah. Jenengan mriki mawon. Ah, kula niki wau desa napa, Mas? Ngaran. Ngaran 1, nggih, Kecamatan Borobudur. Niki wau kula tertarik pas mlaku-mlaku ada sebuah galeri yang mana banyak karya-karya lukis, ya. Iya. Niki karya jenengan nggih. Nggih. Karya jenengan. Niki nek diarani niki galeri napa, Mas? Niku Pancanaka Painting. Pancanaka Painting. Pancanaka Painting. Nggih. Napa panci kathah ten mriki? Kathah. Semacam galeri ngeten. Galeri kathah. Oh, jadi memang banyak melukis berarti. Ya, saya kan termasuk ikut KSBI. KSBI itu kelompok seniman Borobudur. Oh, Saya sendiri punya galeri sendiri. Oh, Tapi sebetulnya saya di sini tergabung ada kelompoknya. apa? KSBI. Komunitas. Seniman Borobudur. Oh, kalau komunitas seniman Borobudur. Berarti komunitas seniman Borobudur ini orang-orang Borobudur mriki. Ya, nggih. Sekitar Magelang lah. Sekitar Magelang. Ya. Jadi bukan hanya di dusun Ngaran ya. Oh, Mas, nek untuk lukisan-lukisan ngeten iki napa pun dangu, Mas? Sampun Berapa tahun? Mulai pinten tahun? Sekitar 92. Wah, tuwa nggih. Tuwa. Niki napa karena memang berdekatan dengan candi atau memang sejak dulu sudah ada atau bagaimana, Mas? Dulu kan bapak saya kan guru SD, kepala sekolah, Yeah. tapi juga sebagai guru lukis, guru gambar. Oh, guru lukis. Anak-anaknya menurun bisa ngelukis. Nggih. Dan sekaligus menjadi lahan mata pencarian barangkali begitu, nggih. Mas, kalau misalnya lukisan-lukisan ini itu untuk konsumsi apa? Turis mancanegara atau turis domestik Ini yang paling banyak, Mas? Kebanyakan dari luar negeri ya. Oh, nggih. Sebelum pandemi kan depan sini kan ada Hotel Manohara. Itu sering ke sini sama Aman Jiwo sama Pelataran kan sering ke sini. Hotel di Jogja juga sering ke sini. Oh, sering sini. Ya, yang bawa kan guide. Oh, nggih. Nopo kalau di Bali di Ubud apa niki termasuk kayak Ubud ngoten daerah mriki? Napa? Apa ya? Cuma ya kampung seni lah. Kampung seni ya. Banyak seniman. Banyak seniman. Dan banyak pelukis dari Semarang juga berdomisili ingin ke Borobudur juga. Dari Bali juga.
Berarti memang anu nggih. Magnet, berogel itu magnet ya. Magnet deh, nggih. Tapi untuk transaksi gambar lukisannya kan sering Mas. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi nggih. Berarti pandemi ini kan jadi terasa sangat iya. nggih. Dampaknya besar sekali. Dampaknya besar sekali. Mas, selain lukisan, apakah juga membuat semacam karya-karya kriya atau kerajinan-kerajinan? Ya, kriya dari tanah liat ya, seperti ini. Oh, seperti yang coek itu ya? Ya, misalnya lukisan ini harganya mahal kan, bisa yang murah kan, yang kecil-kecil. Di medianya media cobek dari tanah liat. Ya. Dari tanah liat gerabah nih nggih. Gerabah ya. Itu. Sama telenan dari kayu itu. Oh, telenan dari kayu. Ya. Kalau material gerabah sama telenan mendatangkan saking putih? Dari Glipoh. Kalau telenan itu saya ngambil di pasar. Oh, di Magelang aja? Ya, Magelang. Oh. Muntilan. Ya. Nek nggen kula Mojorejo, Desa Junrejo. Pengrajin telenan, entong, wis pokoke kayu-kayuan, peralatan dapur itu saking mriko. Batu. Jadi nek kalau misalnya ukuran harga itu relatif nggih. Relatif ya. Relatif nggih. Relatif. Artinya kalau misalnya penjenengan matur tadi banyak turis mancanegara yang datang itu biasanya yang diminati jenis ya nopo Mas? Jenis yang agak modern ya. Jadi, misalnya realis kayak gitu kan harus ada jejak kuasnya, harus kelihatan. Realis, spontan, kayak spontanitas ini. Ekspresionis. Ekspresionis. Mas, nek untuk lukisan-lukisan ngeten iki nopo pun dangu Mas? Sampun Berapa tahun? Mulai pinten tahun? Sekitar 92. Wow, tuwa nggih. Tuwa. Niki nopo karena memang berdekatan dengan candi atau memang sejak dulu sudah ada atau bagaimana Mas? Dulu kan bapak saya kan guru SD, kepala sekolah, tapi juga sebagai guru lukis, guru gambar. Oh, guru lukis. Anak-anaknya menurun bisa nggih. Dan sekaligus menjadi lahan mata pencarian barangkali begitu nggih. Mas, kalau misalnya lukisan-lukisan ini itu untuk konsumsi apa? Turis mancanegara atau turis domestik ini yang paling banyak Mas? Kebanyakan dari luar negeri ya. Oh, nggih. Sebelum pandemi kan depan sini kan ada Hotel Manuhara. Itu sering ke sini sama Amanjiwo sama Pelataran kan sering ke sini. Hotel di Jogja juga sering ke sini. Oh, sering sini. Ya, yang bawa kan guide. Oh, nggih. Nopo kalau di Bali di Ubud apa niki termasuk kayak Ubud ngoten daerah mriki? Napa ya napa? Apa ya? Cuma ya kampung seni lah. Kampung seni ya. Banyak seniman. Banyak seniman. Dan banyak pelukis dari Semarang juga berdomisili ingin ke Borobudur juga. Dari Bali juga. Berarti memang anu nggih. Magnet, Borobudur itu magnet ya. Magnet deh, nggih. Tapi untuk transaksi gambar lukisannya kan sering Mas. Sebelum pandemi nggih. Berarti pandemi ini kan jadi terasa sangat nggih. Dampaknya besar sekali. Dampaknya besar sekali. Mas, selain lukisan, apakah juga membuat semacam karya-karya kriya atau kerajinan-kerajinan? Ya, kriya dari tanah liat ya, seperti ini. Oh, seperti yang coek itu ya? Ya, misalnya lukisan ini harganya mahal kan, bisa yang murah kan, yang kecil-kecil. Di medianya media cobek dari tanah liat. Ya. Dari tanah liat gerabah nih nggih. Gerabah ya. Itu. Sama telenan dari kayu itu. Oh, telenan dari kayu. Kalau material gerabah sama telenan mendatangkan saking putih? Dari Glipoh. Kalau telenan itu
Saya ngambil di pasar. Oh, di Magelang aja? Ya, Magelang. Oh. Muntilan. Nek nggen kula Mojorejo, Desa Junrejo. Oh, pengrajin telenan, entong, wis pokoke kayu-kayuan, peralatan dapur itu saking mriko. Batu. Jadi nek kalau misalnya ukuran harga itu relatif nggih. Relatif ya. Relatif nggih. Relatif. Artinya kalau misalnya penjenengan matur tadi banyak turis mancanegara yang datang itu biasanya yang diminati jenis ya nopo Mas? Jenis yang agak modern ya. Jadi, misalnya realis kayak gitu kan harus ada jejak kuasnya harus kelihatan. Realis. Spontan, kayak spontanitas itu. Ekspresionis. Ekspresionis. Itu malah sering diminati ya. Senang, ya. Kalau misalnya ini kan setelah pandemi, kalau sebelum pandemi dan ini sangat terasa sekali nggih Mas nggih dampaknya. Kalau sebelum pandemi itu ngelukis setiap hari, setelah pandemi ini ngelukis setiap hari ada bedanya? Ada bedanya. Bedanya ya. Tapi ini kan saya mau melukis lagi kan nanti tanggal 10 memperingati Hari Pahlawan kan mau pameran bersama. Oh, pameran bersama. Dari KSP. KSP tadi ya. Oh, rencana pameran dan budi Mas? Galeri Limanjai. Di Jogja apa di Borobudur sini. Borobudur. Oh. Sering Mas nggih enten event-event pameran enten di daerah Borobudur nggih. Tiap tahun 2-3 kali lah. Kalau ini kan berdekatan dengan Borobudur dan di Borobudur yang bertema-tema Borobudur sangat diminati ya, sangat diminati. Borobudur sama Buddha itu Buddha. Ya, banyak turis banyak yang senang. Malah banyak yang senang ya. Oh, jadi memang jenengan dari bapak ya. Biasa ndelok ya. Kakak beradik ngelukis semua sih. Oh, lukis semua. Jadi sering kakak saya. Oh, berarti ini gabungan ya? Ya. Oh, sing pundi Bapak? Ini. Oh, ini. Ya. Oh. Ini jadi campur ya, satu keluarga. Satu keluarga. Dominan punya saya di sini. Karena jenengan yang mengelola mungkin. Nggih. Nek niki karya niki ukir nih sanes ya? Ini dulu dari dagang di terminal toh. Sana agak sepi langsung saya tarik ke sini. Nate nggih jenengan dagang. Dulu kan jualan di dalam. Khusus nopo kerajinan nopo pelukisan? Kerajinan sama pakaian. Oh, pakaian. Terus akhirnya tarik begini. Saya ningali enten watu dicat lho. Termasuk kreatif nggih. Itu malah saya nggak ngira kok ada yang seneng loh yang beli. Batu ngoten ya? Iya. Hanya karena dirubah cat ngoten nggih. Iya. Tergantung motif batu bentuknya kayak apa nanti saya mengikuti ya, mengikuti bentuknya. Nggih. Niku remen niku ten nggen kula Batu Malang mriku. Soale ten Dama TV nggak enten acara anak kreatif. Anak kreatif itu kadang-kadang Malang itu nganu ya, Pacitan ya yang batu akik itu ya. Oh, kalau batu ya macam-macam dari Martapura, dari batu-batu semacam akiknya tadi. Iya. Saya pernah di Glagong itu kan. Nanti itu Malang. Nah, saya juga ngelukis di karoseri yang besar itu, nganu bis toh, gambar kuda itu. Itu 1 minggu di sana. Oh, jadi sampean nggih nglayani pesanan ngelukis. Itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Itu yang pakai airbrush. Iya, airbrush. Oh, nggih. Nggih Mas, ngapunten niki ngerepotin jenengan. Kalau tak nutukaken mlaku-mlaku. Oh, nggih. Niki wau keterak udan pisan dari Hiyup. Oh. Ngapunten matur nuwun. Mugi-mugi lancar. Nggih, matur nuwun. Nggih.
jadi memang jenengan dari bapak ya. Ya, Biasa ndelok ya. kan kakak beradik ngelukis semua sih. Oh, lukis semua. Jadi sering. Karya kakak saya tuh. Oh, berarti ini Bapak gabungan saya, ya? Ya. Oh, sing pundi bapak? Ini. Oh, ini. Ya. Oh. Ini jadi campur ya. Satu keluarga. Satu keluarga. Yang dominan Oke. punya saya tuh sini. Karena jenengan yang mengelola mungkin. Ya. Nggih. Nah, niki karya niki ukir nih sanes ya? Ini dulu dari apa? Dagang di terminal loh. Hah? Sana agak sepi langsung saya tarik ke sini. Nate nggih jenengan Nate. dagang Ya. dagang. Saya dulu kan jualan di dalam. Khusus nopo kerajinan nopo pelukisan? Kerajinan sama pakaian. Oh, pakaian. Terus akhirnya tarik mriki Ya, nggih. ya. Saya ningali enten watu dicat lho. Iya. Termasuk kreatif nggih. Itu malah saya nggak ngira kok ada yang seneng loh yang beli. Ah, batu ngoten niku. Iya. Oh, hanya karena dirubah Ya. cat ngoten nggih. Ya. Tergantung motif batu bentuknya kayak apa nanti saya gambar. Mengikuti ya, Ya, mengikuti, ya. mengikuti bentuknya. Ya. Nggih. Niku remen niku ten naik ten budi ten nggen kula Batu Malang mriku. Soalnya ten Dama TV nggak enten acara anak kreatif. Nah, anak kreatif niku kadang-kadang Malang ya. itu nganu ya, Pacitan ya yang batu akik itu ya. Oh, kalau batu ya macam-macam dari Martapura, dari naik anu kayak batu-batu semacam akik gitu. Nah, iya. Saya pernah di Glagong itu kan. Nanti itu Malang. Nah, Oh. saya juga ngelukis di karoseri yang besar itu nganu bis toh. Nggih. Gambar kuda itu. Hmm. Itu 1 minggu di sana. Oh, jadi sampean nggih nglayani Ya, pesanan ngelukis ya. Itu sebelum bis. pandemi. Sebelum pandemi. Ya. Itu yang pakai airbrush. Iya, Oh, nggih. Ya Mas ngapunten niki ngerepoti jenengan. Kalau tak nutukaken mlaku-mlaku. Oh, nggih, nggih. Niki wau keterak udan pisan dari Hiyup. Oh, Ngapunten matur nuwun. Nggih, nggih. Mugi-mugi lancar. Nggih, nggih, matur nuwun. sehat-sehat. Amin, nggih. Nggih. Ya, pemirsa Dama TV, khususnya pecinta acara kunjung kampung. Kalau kemarin saya berada di Magelang pada pagi ini cuaca mendung. Saya kepingin mengajak Anda untuk masuk di sebuah kampung. Nah, kampungnya ini memang khusus. Nah, sekarang saya berada di pagar sebuah keraton Jogja. Ini di Kampung Asem. Ini saya akan masuk. Nah, konon katanya bahwa kampung di sekitar pagar keraton di dalam lingkup benteng itu penghuninya semua adalah abdi dalem Keraton Yogyakarta. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan susuri kampung abdi dalem Yogyakarta.
pemirsa Kunjung Kampung. Ternyata memang ya agak sulit untuk meliput di dalam keraton. Tapi ya karena ada sesuatu yang mungkin bisa menjadi salah informasi, maka terpaksa saya hanya di luar pagar. Dan sekarang saya temukan sebuah alat penunjuk waktu, sebuah jam yang besar, dan konon katanya bahwa jam ini adalah persembahan dari paguyuban pegawai pemerintah dan komunitas Tionghoa pada tahun 1936 pada saat penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Itu cerita tentang jam di belakang saya. Tetapi yang menarik bagi saya dan menginspirasi adalah para leluhur, mbah-mbah kita, buyut-buyut kita dulu itu sudah berpikir tentang teknologi, memanfaatkan alat penunjuk waktu yaitu jam yang besar untuk masyarakat sekitar. Walaupun sebenarnya masyarakat pada zaman dahulu sebelum mengenal teknologi, mereka hanya mengandalkan waktu perputaran matahari dan bulan. Maka saya terinspirasi ketika harus ada perputaran bintang dan bulan sebagai tanda-tanda alam. Mereka, para leluhur, bisa tahu di mana saat pagi, di mana saat siang. Walaupun cuaca mendung seperti saat ini, tanpa harus melihat waktu. Maka saya terinspirasi, sebenarnya dalam kehidupan manusia ada waktu, ada tanda-tanda yang berputar di dalam diri manusia. Antara akal dan budi selalu menjadi rotasi, sirkulasi untuk melakukan satu tindakan kehidupan. Itulah alam. Kalau kita bisa membaca tanda-tanda alam, maka begitulah saya selalu berkata bahwa alam memang punya makna kalau kita mau menggali, dan alam senantiasa misteri kalau kita mau mengkaji. Alam membesona